Shalom kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam program ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Dan kali ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Nah, ini kisah lanjutan dari minggu lalu ya. Dan kita mau memperkenalkan Tuhan yang memperingatkan. Ini bagian penting ya. Nah, kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menggali ide ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama melayani. Dan kami akan mempersiapkan pelayanan. Biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti pesan firman Tuhan dan ide penyampaian ceritanya bisa kami dapat. Tolong kami dalam Yesus. Amin. Nah, dalam kesempatan ini Kak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar ini dengan tema belajar dari kisah Yesus memperingatkan Yudas, Tuhan memperingatkan. Saya akan membacanya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Iya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ada beberapa ini yang menarik, yang ungkapan-ungkapannya juga begitu mendalam yang perlu kita perhatikan ya kakak-kakak. Pertama, ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang. Berkata demikian, yaitu di pasal sebelumnya tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus mengajar tentang agar mereka dapat saling membasuh kaki. Lalu Yesus menjadi terguncang. Dalam versi NIV, New International Version, kondisi perasaan terguncang Yesus itu adalah deeply troubled ya. Jadi sangat mendalam, begitu tergoncang batinnya Yesus. Lalu bersaksi, mengatakan demikian, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi di momen sebelumnya yang begitu mengharukan, Yesus membasuh kaki para murid dan Yesus mengajak agar mereka juga dapat saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Namun dalam suasana perjamuan makan yang begitu mengharukan itu, Yesus tahu bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus. Dan Yesus begitu sangat terguncang batinnya. Begitu sangat sedih. Lebih ke sedih ya, sedih sekali. Bukan marah, tapi melainkan sedih, begitu sangat sedih.
Dan ketika Yesus mengatakan itu, murid-murid memandang seorang kepada yang lain, ya. Jadi bayangkan suasana lagi enak, lagi haru gitu ya, makan. Lalu Yesus membasuh kaki mereka dan tiba-tiba Yesus mengatakan demikian. Mereka menjadi saling memandang satu dengan yang lain. Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Lalu Simon Petrus menyuruh murid yang dikasih Yesus yang duduk di dekat Yesus untuk cari informasi identitas murid yang siapa kira-kira yang akan menyerahkan Yesus. Ayat 24, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi memang praktek memberikan makanan kepada salah seorang di tengah banyak tamu itu merupakan sebuah bentuk kehormatan. Dan mungkin hal inilah yang membuat para murid tidak langsung segera mengerti ya tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Perkataan apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Malah disangka Yudas di ayat 29 tuh seperti ya Yesus mau menyuruh Yudas membeli sesuatu untuk perayaan malam itu. Jadi ada bahasa-bahasa tubuh yang tidak dimengerti persis oleh murid-murid yang lain. Dan ketika Yesus mengatakan apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Dan Yudas lalu kemudian berdiri dan beranjak. Mereka pikir mungkin Yesus sedang meminta agar Yudas mau melakukan sesuatu. Padahal hanya di antara mereka yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Narasi ini hendak menegaskan bahwa memang Tuhan Yesus itu maha tahu. Dan dalam momen ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid itu kan ada momen jeda kan. Itu kan ada momen jeda cukup lama. Di situ sebetulnya Yudas masih diberikan ruang bagi Yudas untuk berpikir, untuk merenungkan sebelum ia mengambil keputusan. Jadi Yesus sendiri itu sudah memperingatkan Yudas di depan para murid lain, meskipun di antara murid tidak ada yang tahu apa maksudnya, tetapi Yudas mengerti betul. Namun ternyata Yudas mengabaikan peringatan yang justru diberikan oleh Yesus. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Nah ini juga sebuah ungkapan yang bukan cuma sekedar bilang bahwa hari sudah malam gitu ya, bukan. Ya tahu ya, memang hari itu sudah malam, tetapi lebih pada ungkapan yang sangat mendalam bahwa Yudas memilih untuk pergi pada kegelapan dan membiarkan iblis merasuki dirinya. Nah, tokoh Yudas Iskariot dalam hal ini kan digambarkan sebagai sebetulnya tokoh yang memiliki chance kan, kesempatan sebetulnya untuk dia merenung sebelum ia mengambil keputusan. Yesus membasuh kaki para murid, Yesus juga dengan kasihnya memberikan roti kepada para murid, termasuk juga Yudas. Itu kan sebetulnya momen-momen di mana Yudas diberi waktu untuk merenungkan sungguh sebelum ia mengambil keputusan. Nah, kita diajak nih adik-adik ya untuk memiliki kepekaan terhadap peringatan-peringatan Tuhan, dan karena itu kita diajak untuk mau berubah. Tujuan pembelajaran di kelas Batita Balita, anak mengenal kisah Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, anak mampu berkata Tuhan memberi peringatan, dan di kelas kecil dan besar anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sudah memperingatkan Yudas, dan anak mau belajar untuk mendengar peringatan yang Tuhan berikan dan hidup menurut petunjuk Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan utama tentang Tuhan yang memperingatkan Yudas. Yuk, kita akan menemukan ide penyampaian cerita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30 tentang Tuhan Yesus yang memperingatkan Yudas. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang memperingatkan. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan yang ditolong oleh Kak Pendeta Santi. Kini kita akan membahas ide penyampaian ceritanya di kelas Batita Balita. Ada Kak Yohanes Suryo yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik di kelas Batita Balita. Kak Yohanes Suryo, silakan. Shalom, kakak-kakak sekolah minggu. Senang berjumpa kembali dengan saya, Kak Johannes. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Yesus yang memperingatkan muridnya, yaitu Yudas. Adapun kakak-kakak, tema kita pada minggu ini ialah Tuhan memperingatkan. Dan bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 30. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita siapkan untuk kelas Batita dan juga Balita ialah kita mengajak adik-adik kita untuk mengenal kisah Tuhan Yesus yang memperingatkan Yudas. Dan di mana anak-anak nantinya akan mampu berkata Tuhan memberi peringatan. Dan di sini kakak-kakak, saya akan membagikan metode bercerita untuk anak kelas Batita dan juga Balita. Nah, kakak-kakak, adapun metode yang saya bagikan, yang pertama ialah mengajak adik-adik kita untuk berdialog. Di sini kakak-kakak kita bisa mengawali dengan sebuah pertanyaan, siapa yang di sini kira-kira suka mendengarkan, ya? Kalau mama papahnya, om dan tante atau kakek neneknya memberikan peringatan. Dan tentu tidak semua adik-adik kita akan mengerti apa sih arti dengan peringatan itu, ya? Karena itu kita sebagai guru sekolah minggu harus menjelaskan kepada adik-adik kita definisi tentang peringatan. Peringatan itu kakak-kakak sama seperti halnya dengan nasihat ataupun sebuah teguran untuk kita berhati-hati. Dan di sini kita dapat memberikan sebuah contoh, ya, seperti gambar yang saya berikan. Kita dapat membawa sebuah gelas, ya, yang berisi dengan air hangat atau sedikit air panas, di mana kita dapat memberikan peringatan kepada adik-adik apabila gelas ini dipegang, maka gelas ini sangat panas, ya. Dan kita mau mengajarkan kepada mereka kalau kita sebagai anak tidak mau mendengarkan, ya, ajak mereka untuk menyentuh gelas itu. Apakah gelas itu akan panas atau tidak, ya? Dan ceritakan bahayanya kalau gelas ini nantinya akan tertumpah kepada tangan kita. Sehingga mereka juga dapat mengingat, bukan cuma sekedar mendengar, tapi secara visual, secara motorik, mereka dapat merasakannya langsung peringatan tersebut, ya. Dan di sini kakak-kakak kita juga dapat mengajak mereka untuk merenungkan tindakan yang mereka lakukan, ya. Kenapa sih kira-kira mama papa, ya, tadi ya om tante atau kakek nenek kok suka ngasih peringatan, kok suka ngasih nasihat? Tentunya bukan sekedar karena mereka marah-marah sama kita nih, ya. Tetapi sebaliknya kita memberikan sebuah peringatan kepada mereka karena mereka sayang dan cinta kepada kita. Dan tujuannya apa? Tujuannya agar adik-adik kita tidak terluka, sehingga orang tua kita memberikan peringatan kepada kita, ya. Karena itu sangat penting untuk kita berikan penekanan, ya. Karena itu pada metode yang ketiga kita dapat masuk kepada cerita. Bagaimana sama seperti Yesus, ya, sang guru, ya, di mana pada suatu malam ketika ia makan bersama para murid, ya, tentunya Yesus tahu ada satu orang murid yang tidak berbuat baik. Ada satu orang murid yang tidak mau dengar-dengaran kepada Yesus. Dan kita bisa berdialog kepada mereka menanyakan, siapakah dari 12 murid Yesus yang tidak mau dengar-dengaran kepada Yesus, ya? Atau ada murid Yesus yang tidak mau mendengar akan perintahnya, ya? Di dalam perjamuan itu. Maka kita ajak mereka untuk mengingat namanya, ya. Tokohnya ialah bernama Yudas. Di sini kakak-kakak kita dapat menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah tanda untuk memperingatkan Yudas akan tindakannya. Tentu dengan cara apa, ya? Kita dapat memberikan dengan sebuah gambar
di mana Yesus mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, ya. Dan tindakan seperti ini pun juga dapat kita praktekkan, dapat kita lakukan agar anak-anak juga mendapatkan secara visual bahwa Yesus memperingatkan Yudas dengan cara demikian. Lalu kita bisa bertanya kepada mereka, kira-kira nih kalau Yesus ngasih peringatan kepada Yudas, ngasih peringatan kepada adik-adik, Yesus sedih nggak? Kita tanyakan kepada mereka. Tentunya dalam bacaan kita pada hari ini Yesus merasa terharu, Yesus merasa sedih, ya, karena murid kesayangannya diberikan peringatan tidak mau dengar-dengar. Sama dengan kita oleh adik-adik. Tuhan sedih kalau adik-adik tidak mau mendengar peringatan dan nasihat yang Tuhan berikan melalui papa mama, om tante ataupun juga kakek nenek, ya. Dan di sini kita juga dapat menjelaskan bahwa Tuhan Yesus melakukan hal itu tidak lain karena Ia sayang dan memberikan peringatan kepada kita, ya. Lalu pada metode selanjutnya, kita juga dapat mengajak mereka untuk merefleksikan firman pada hari ini, ya, dengan menggunakan sebuah gerakan. Kita dapat mengawalinya dengan bertanya, siapa di sini yang sayang dengan Tuhan Yesus? Ya, dan ketika banyak anak yang antusias mengangkat tangan, maka ajak anak-anak membuat sebuah gerakan sederhana, ya, untuk mengingat mereka mengatakan Tuhan memberi peringatan, ya, dengan mengatakan Tuhan, kita tunjuk ke atas jari kita, memberi, ya, dengan tangan seperti memberi seperti ini, ya, memberikan telunjuk bergoyang kiri kanan peringatan. Jadi untuk mengingatnya, Tuhan memberi peringatan supaya mereka dapat mengingat, ya, dapat menghafal bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan gerakan. Adapun juga ayat hafalan ini saya ambil dari Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-4b, mengatakan dengarkanlah suaraku dan lakukanlah. Dan kita bisa mengajak adik-adik kita, tentunya kakak-kakak sekolah minggu dapat berkreasi gitu, ya, menggunakan gerakan atau menggunakan gambar untuk memvisualisasikan ayat hafalan ini. Dan aktivitas yang diberikan, ya, oleh buku Suluh Anak, kakak-kakak dapat melihat bagaimana kita dapat menempel, ya, wajah Yudas yang di sebelah kanan lalu ditaruh di tengah, ya. Lalu kita dapat mengajak adik-adik kita untuk menggambar dan juga mewarnai, sehingga adik-adik kita juga dapat terus mengingat nih kisah tokoh ini, bagaimana cara Yesus juga memperingatkan muridnya Yudas dengan memberikan roti yang dicelupkan. Demikian metode yang bisa saya berikan. Semoga ide dan juga saran ini dapat membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan cerita kepada adik-adik kita di sekolah minggu, khususnya kelas batita dan juga balita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Yohanes Surya sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Nah, kita akan beranjak ke kelas berikutnya, yaitu kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang memperingatkan Yudas dalam Yohanes 13 ayat 21-30. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, dan sekarang adalah kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kartika Patricia yang akan menolong kita. Kak Tika, silakan. Sekarang saya akan memberikan metode bercerita untuk tema Tuhan memperingatkan, belajar dari kisah Yesus memperingatkan Yudas. Adapun tujuan pembelajaran dari cerita ini adalah yang pertama, anak mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah memperingatkan Yudas. Yang kedua, anak mau belajar untuk mendengar peringatan yang Tuhan berikan dan hidup menurut petunjuk Tuhan. Untuk mengawali cerita tentang Tuhan memperingatkan ini, kita akan mengajak anak-anak bermain sambil memuji Tuhan. Adapun caranya demikian.
Ice breaking ini berjudul Bernyanyi dalam Warna. Dengan kita akan mengajak mereka bernyanyi jalan serta Yesus. Caranya bagaimana? Kakak-kakak silakan terlebih dahulu mempersiapkan kertas origami berwarna merah, kuning, dan hijau. Warna merah ketika dia ditunjukkan, maka anak-anak diminta untuk bernyanyi dengan berbisik. Jadi seperti jalan serta Yesus. Begitu ya kakak-kakak. Jadi nyanyinya berbisik. Lalu warna kuning, anak akan bernyanyi dengan volume sedang. Sedangkan warna hijau, anak akan bernyanyi dengan volume yang keras. Nanti kakak-kakak bisa mengkreasikan kapan warna merah itu ditunjukkan, kapan warna kuning itu ditunjukkan, dan kapan warna hijau itu ditunjukkan. Jadi ini semua bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada ya kakak-kakak. Nah, kita juga perlu untuk memberikan the brief. Apa nih the briefnya dalam bernyanyi dalam warna ini? Yang pertama, ternyata kita belajar bahwa memuji Tuhan itu lebih seru karena harus memperhatikan warna yang ditunjukkan. Lalu yang kedua, warna-warna itu seperti warna traffic light yang memperingatkan pengemudi di jalan raya supaya perjalanan lancar dan aman. Dan yang ketiga nih, ini yang paling penting karena akan kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita juga mendapat peringatan dari Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah kita melakukan ice breaking ini, ceritanya pun dimulai di sini. Kakak-kakak bisa mengawali dengan memberikan sebuah jembatan ke dalam cerita. Seperti jika tadi nyanyinya pakai warna yang memperingatkan tentang bagaimana bernyanyi, nah sama seperti Tuhan Yesus yang memperingatkan Yudas. Jadi langsung to the point ke situ saja ya kakak-kakak. Lalu kemudian kakak-kakak bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ada murid yang akan berkhianat. Lalu Simon Petrus yang berusaha mencari tahu. Nah lalu kemudian kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memperingatkan Yudas dengan mengatakan bahwa orang yang mendapat roti pertama dari Tuhan Yesus itu yang berkhianat. Sayangnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Kita mau menekankan Yudas mengabaikan peringatan Tuhan Yesus. Yudas tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah kita menceritakan tentang cerita Yudas yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus, kita memberikan aplikasi cerita. Aplikasinya adalah bahwa Tuhan tuh juga memperingatkan kita melalui berbagai hal. Lewat guru di sekolah minggu, lewat guru di sekolah, lewat orang tua, lewat saudara, lewat teman. Tuhan memperingatkan kita melalui banyak hal. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah kita bercerita, saya mengusulkan ada alternatif aktivitas penutup. Aktivitasnya adalah menulis peringatan Tuhan. Jadi nanti kakak-kakak menyediakan kertas berbentuk hati. Kertasnya ini bisa warna-warni ya kakak-kakak ya, silahkan dibuat warna-warni. Lalu kemudian yang kedua, minta anak untuk menulis, kalau kamu mau melakukan yang salah, aku akan mengingatkanmu. Dengarkan ya Yesus. Jadi ini pesan seolah-olah Yesus menulis untuk anak-anak begitu ya. Jadi supaya anak-anak ingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengingatkan mereka ketika mereka akan melakukan kesalahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kakak-kakak tentang metode bercerita untuk kelas kecil dengan tema Tuhan memperingatkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Tika sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas kecil. Kita beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Kita memperkenalkan Tuhan yang memperingatkan Yudas kisahnya ya. Nah, kita akan menggali apa ide yang bisa kita gunakan untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Tulas. Kak Tulas, silakan. Shalom kakak-kakak. Ya, sekarang kita akan mempersiapkan metode cerita untuk kelas besar yang dimana temanya hari ini adalah belajar dari kisah Yesus memperingatkan Yudas, Tuhan memperingatkan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, tentu kita perlu melihat dulu apa sebenarnya tujuan dari cerita di minggu ini. Tentu yang pertama adalah bahwa anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sudah menegur Yudas. Dalam hal ini, anak mengetahui bagaimana plot alur ceritanya, lalu anak juga mungkin bisa membayangkan, terkhusus di kelas besar gitu ya, karena sudah lebih besar, bisa lebih membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi, lalu kemudian setelah bisa membayangkan, mengerti kisahnya, lalu kemudian anak diajak untuk mau belajar atau mengambil sebuah pemaknaan atau pembelajaran penting dari kisah ini, bahwa kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, itu mau untuk belajar mendengar peringatan Tuhan ya, atau firman Tuhan, kebenaran Tuhan, lalu kita hidup menuruti setiap petunjuk Tuhan, firman Tuhan, dan kehendak Tuhan. Ya, ini dua tujuan utama yang coba kita capai dalam cerita di minggu ini. Lalu kemudian kita akan masuk ke beberapa hal. Yang pertama terkait bagaimana penekanan ceritanya. Jadi pertama mungkin nanti ketika membawakan cerita ini, apalagi dalam konteks kelas besar, mungkin kakak-kakak juga perlu menyampaikan sebuah konteks ataupun kaitan narasi dari apa yang akan kita ceritakan di minggu ini dengan mungkin peristiwa-peristiwa di sebelumnya atau cerita-cerita minggu lalu dan cerita-cerita juga di minggu setelahnya. Nah, mungkin kakak-kakak bisa memulai ceritanya dengan menanyakan tentang siapa nama 12 murid Yesus yang mungkin namanya akan sering kita dengar berkaitan dengan peristiwa penyalipan. Karena kan memang beberapa cerita di minggu sebelumnya maupun juga minggu-minggu setelahnya nanti akan banyak berputar atau ya menceritakan tentang peristiwa di seputaran penyalipan Yesus. Maka kemudian ini yang bisa jadi bridging di awal tentang bagaimana kita memasuk ke ceritanya nih. Ini bagian dari konteks. Jadi kalian bisa, salah satu opsinya adalah menanyakan tentang nama-nama murid Yesus gitu ya. Lalu kemudian ada peristiwa apa dalam cerita minggu lalu ya. Lalu kemudian baru bisa masuk. Nah, lalu kemudian setelah ada bridging itu di awal, lalu kemudian anak mulai paham nih, oh konteksnya ini ya. Lalu kemudian bisa diceritakan peristiwanya secara naratif atau bagaimana kita membawakan cerita ini supaya anak itu bisa dibantu untuk bisa mengerti ceritanya bukan hanya versi ataupun secara lisan, tapi mungkin juga diarahkan untuk bisa bagaimana menggambarkan atau membayangkan peristiwa yang terjadi. Puji Tuhan kita sangat ditolong oleh bahan yang sudah ada di dalam buku suluh anak ya, yang kemudian mungkin nanti bisa di-download ataupun diakses. Lalu kemudian di situ dijelaskan tentang bagaimana kita bisa menceritakannya secara naratif. Jadi di sini kalau di buku suluh anak itu ya disampaikan di situ tentang bagaimana ada suasana makan malam bersama para murid Tuhan yang kemudian di situ Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, kemudian mendengar perkataan dari situ, bagaimana kira-kira reaksi para murid? Jadi kita mencoba membawa anak-anak ke dalam situasi ceritanya. Ini disebut dengan penjelasan secara naratif tadi ya, sehingga anak-anak bukan hanya mendengarkan, tetapi mereka diajak untuk masuk ke ceritanya. Ini juga bisa nanti dibantu dengan mungkin beberapa gambar peraga yang juga disediakan mungkin di dalam link yang ada gitu ya. Nanti mungkin bisa diakses lebih lanjut terkait dengan bagaimana ada beberapa gambar peraga yang mungkin bisa kita pakai. Atau mungkin kalau memang nanti ya tergantung metode yang digunakan. Nanti ada dua
usulan metode yang bisa digunakan. Tapi ini nanti dalam penceritaannya kakak-kakak boleh ya untuk membawa tadi poin utamanya adalah membawa anak-anak untuk bukan hanya mendengarkan tetapi juga masuk ke dalam ceritanya. Lalu setelah itu dalam peristiwa ini kan sebelum ya nggak jauh dari peristiwa penyerahan itu, jadi Tuhan Yesus udah ngomong sama murid-muridnya bahwa nanti akan ada salah satu dari para murid ini yang menyerahkan dia. Lalu kemudian murid itu bertanya, siapa gitu ya? Siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus? Dalam peristiwa kebingungan itu Tuhan Yesus cuma menjawab, ya, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, ini nanti mungkin tadi ya di bagian awal dalam penjelasan tentang teks Alkitabnya mungkin sudah dibahas gitu ya. Nah, ini bisa ditekankan juga tentang kira-kira kenapa sih kalimat ini menjadi penting misalnya gitu ya. Atau bagaimana kalimat ini ditempatkan dalam peristiwa naratif ini. Lalu kemudian di sini dijelaskan aja. Nah, setelah itu dijelaskan bahwa Tuhan Yesus tuh sebenarnya memberikan pada Yudas, tapi tanpa disadari oleh para murid yang lain. Nah, ketika menerima roti itu, apa yang terjadi? Yudas Iskariot pun menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, ya. Sorry, tidak menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan tetap berpegang teguh pada rencananya. Padahal Tuhan Yesus tuh secara nggak langsung udah ngomong, ini nanti akan ada orang yang menyerahkan. Lalu dia memberi pertanda peringatan kepada Yudas bahwa Yudas lah yang akan menyerahkan dia. Karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang menjadi rencana atau rancangan hati dari Yudas, ya. Dan roti yang diberikan itu sebagai bentuk peringatan. Tetapi kemudian Yudas tetap berpegang teguh pada rencananya. Bahkan dikatakan di situ ya kalau di dalam teks itu dikuasai ya, dikuasai oleh kuasa iblis. Nah, kemudian memang akhirnya kan setelah itu nanti Yudas tetap dengan kekeh mempertahankan gitu ya dengan apa yang direncanakannya. Jadi ketika menerima roti itu Yudas Iskariot pun tidak menunjukkan kasihnya pada Tuhan sebab ia menyerahkan diri pada iblis yang menguasainya. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan lalu Yudas menerima roti itu dan segera pergi mempersiapkan rencana jahatnya. Nah, ini lalu kemudian dari percakapan ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin memperingatkan, dikasih tahu kenapa nih ada percakapan ini, apa yang menjadi latar belakang dari percakapan ini. Karena memang kan kalau kelas besar itu kan sudah lebih bisa kita ajak untuk berimajinasi, untuk berdiskusi, untuk memasuki ceritanya dengan lebih dalam gitu ya. Lalu kemudian di situ kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu, ia mengerti yang dirancangkan Yudas. Sekalipun murid-murid gak ada yang tahu nih apa arti dari seseorang yang sudah dikasih roti yang dicelupkan anggur tadi. Tetapi sebenarnya Yudas itu mengetahui, udah paham nih kodenya Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya Yudas tidak menghiraukan peringatan tersebut dan setelah menerima roti itu ia segera pergi. Nah, setelah pergi itu apakah yang terjadi selanjutnya? Nah, ini kan yang akan nanti dibahas dalam cerita-cerita minggu selanjutnya. Tetapi bisa di-spill sedikit bahwa nanti Yudas lah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam dan ahli Taurat, dan setelah itu ia akan menerima 30 keping perak sebagai imbalannya. Nah, di sini barulah kita bisa masuk ke bagian yang ketiga, perkara ketiga tentang bagaimana respon Yudas ini menjadi pembelajaran untuk anak-anak di kelas besar, tentang bagaimana ketika Tuhan sudah memperingatkan, lalu kemudian kita tetap sebagai manusia kadang tetap mengeraskan hati, nggak mau dengerin perkataan Tuhan, nggak mau dengerin firman kebenaran Tuhan, ya kita akan sama seperti Yudas ya, yang salah jalan, yang mengkhianati Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi ini 3 penekanan utama yang mau disampaikan dalam minggu ini tentang bagaimana anak-anak diajar untuk memahami rangkaian peristiwa yang terjadi sampai dengan nantinya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan bahkan kebangkitannya. Lalu bagaimana penekanan yang kedua adalah tentang peristiwa naratif yang tergambar. Jadi bukan hanya secara audio ataupun pendengaran saja, lisan saja, tetapi anak-anak diajak untuk bisa sedikit membayangkan, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah penekanan tentang apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, yaitu tentang bagaimana kita
mau mendengarkan peringatan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan ya, dan tidak mengeraskan hati. Nah, lalu kemudian untuk metodenya, ini ada dua hal yang mungkin bisa disarankan. Yang pertama mungkin menggunakan narasi atau ceramah monolog. Ini yang mungkin bisa menggunakan slide, bisa menggunakan gambar peraga untuk menolong kakak-kakak dalam menyampaikan cerita kepada anak-anak. Ya, ini yang mungkin sering kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan role play. Jadi mungkin kalau misalkan dalam satu kelas ada lebih dari 3 orang yang mengajar atau 3 orang yang bertugas, mungkin bisa meminta bantuan untuk menggambarkan atau menjadi peraga. Jadi nggak pakai gambar, tapi langsung diperagakan apa yang terjadi dengan nanti ada satu narator, lalu kemudian ada beberapa tokoh yang menggambarkan atau memberikan adegan yang terjadi pada peristiwa naratif itu atau peristiwa naratif, menggambarkan secara naratif peristiwa yang terjadi ya. Ini jadi bisa menggunakan narasi atau ceramah monolog, tapi bisa juga pakai role play. Lalu kemudian untuk aktivitasnya kakak-kakak itu bisa ya, ini membuat tabel pertobatan. Ini seperti yang sudah dicontohkan di sini. Jadi misalnya firman Tuhan yang didengar itu apa? Itu hormati orang tua. Nah, terus di tabel berikutnya anak-anak disuruh menuliskan ya, apa yang selama ini dilakukan terkait firman Tuhan yang ini. Oh, ternyata mereka justru lebih sering membuat orang tua marah, atau mereka selama ini tidak mendengarkan orang tua gitu ya, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian apa nih perubahan yang anak-anak mau lakukan? Karena kan ini hal yang tidak baik. Apa perubahan atau pertobatan yang mau dilakukan sesuai dengan firman Tuhan? Karena kan Tuhan sudah mengingatkan kita harus menghormati orang tua. Nah, begitu. Ini aktivitas yang mungkin bisa dilakukan ya. Jadi kakak-kakak bisa dengan kertas kosong lalu membuat tabel secara manual, tapi bisa juga diketik ya. Tabel sederhana aja tentang firman Tuhannya apa, lalu apa yang selama ini dilakukan, dan perubahan apa yang mau dikerjakan ya, 3 kolom dan baris ini. Nah, untuk firman Tuhannya apa aja itu nanti boleh kakak-kakak yang menentukan, atau bisa juga nanti langsung adik-adik yang misalkan diajak berpikir gitu ya, kira-kira firman Tuhan apa ya yang selama ini mungkin belum dilakukan gitu ya, dan mungkin adik-adik mau punya komitmen pertobatan dan sebagainya. Ini bisa dari kakak-kakak yang menentukan, atau nanti adik-adik dari kelas besar yang mengerjakannya sendiri manual. Jadi kakak cuma kasih tabel kosong, kasih pengarahan, lalu kemudian mereka mengisi. Ini bisa. Atau saran aktivitas berikutnya adalah membuat love letter ya untuk Tuhan yang berisi komitmen pertobatan mereka. Jadi mereka cerita. Jadi mereka membuat surat, di mana dalam surat itu mereka cerita tentang apa aja sih sebenarnya firman Tuhan yang mereka tahu gitu ya. Terus apa aja sih yang mereka selama ini udah lakuin. Misalkan mereka tahu, Tuhan kami tahu kalau Tuhan pengen kami jadi anak yang menghormati orang tua, anak yang jujur, anak yang baik, segala macam gitu ya, mengasihi teman. Nah, terus kemudian, jadi kemudian anak-anak juga diajak untuk dalam surat itu menulis, tapi selama ini Tuhan kami apa, kami mungkin belum melaksanakan, kami belum menjadi orang anak-anak yang berbakti sama orang tua, kami masih suka ngebully teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian di akhir dari bagian surat itu, mereka menulis komitmen dan juga mendoakan. Jadi nanti setelah menulis komitmen perubahannya apa, jadi hampir mirip dengan tabel tadi, tetapi berbentuk surat ya. Nah, nanti surat ini akan dikumpulkan, sebelum dikumpulkan, nanti kalau sudah selesai menulis suratnya, boleh dimasukkan ke amplop. Nah, ini amplopnya terserah kreasi dari kakak-kakak. Boleh amplopnya dihias oleh anak-anak gitu ya, dengan sekreatif mungkin, bisa juga mungkin amplopnya yang biasa-biasa aja. Itu terserah dari bagaimana kakak-kakak nanti menerapkannya. Tetapi yang jelas mungkin perlu disediakan amplop yang kemudian nanti suratnya dimasukkan. Nah, nanti setelah anak-anak selesai membuat love letter ini, lalu kemudian didoakan dan dikumpulkan. Begitu. Dikumpulkan sampai nanti di minggu depannya dilihat apakah sudah ada perubahan
dari apa yang dituliskan oleh anak-anak. Nah ini ya, jadi ada bukan dua saran, lebih kepada dua bentuk ya. Sarannya sih satu, tapi bentuknya ada dua. Bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan love letter atau surat ya. Jadi di dalam surat itu anak-anak ceritanya curhat lah, curhat sama Tuhan, ngaku sama Tuhan apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya mereka tahu misalkan, oh Tuhan pengennya apa, tapi mereka mungkin belum menjalankan. Lalu kira-kira apa komitmen pertobatan yang akan dilakukan. Nah, itu. Ini mungkin untuk aktivitas sarannya ya. Nah, lalu kemudian setelah menuliskan surat maupun juga mengerjakan tabel itu, ini pilihnya salah satu aja ya kakak-kakak ya, nggak perlu dua-duanya ya. Ya kalau mau dua-duanya sebenarnya boleh juga karena sama, cuma saya rasa agaknya lebih baik salah satu gitu. Nah, kemudian setelah menuliskan surat atau membuat tabel tadi, anak-anak diajak untuk menghafalkan ayat hafalannya itu dari Ulangan 6 ayat 17 sampai 18a dengan gerakan ya. Gerakannya seperti apa? Gerakannya silakan kakak-kakak boleh kreasikan sebebas-bebasnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang penting sesuai dengan ayatnya gitu ya. Jangan ayatnya misalkan ayatnya kata-kata dalam ayatnya berbicara tapi kakak-kakak memperagakannya dengan terbang gitu misalnya, jangan ya. Tentu sesuai dengan kreativitas masing-masing, tetapi tetap memperhatikan teksnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan GSM, metode kelas besar kali ini. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tula sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas besar. Wah, semuanya sudah deh. Silakan kakak-kakak diolah, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing sehingga adik-adik mengenal Tuhan yang memperingatkan. Yuk, kita tutup ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada banyak hal baik yang kami dapat. Berkatilah YKB, Bina Warga, dan kakak-kakak yang terlibat agar kami semua boleh melayani dengan lebih baik. Dan biarlah adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan yang memperingatkan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati.